masalah menyerah itu kita jualan kecil kita sampai mau membeli sesuatu nggak mampu, terus kita utang ke bank, Mas. Di pihak-pihak orang tertentu dianggap uang recehan. Perkenalkan, nama saya Toro Waluyo. Saya sebagai pedagang sayur di Pasar Ngiwangan. Bagaimana perjalanan pedagang sayur sebagai supplier sayur di Pasar Ngiwangan. Aktivitas saya sehari-hari, saya sebagai sopir sekalian bantu istri saya. Awalnya ya dari kita berdagang kecil-kecilan lah, dari sayur, sebatas sayur saja, kemudian merambat ke cabai-cabian, ke rempah-rempah, terus sayur semakin diperlengkap gitu. Dulu kan kita penjual kecil-kecil ya, Mas, namanya kita merintis dari awal gitu, dari kecil sampai kita bisa membeli sesuatu yang belum kita, ibaratnya kita modalnya kurang sampai kita utang ke bank kayak itu, Mas. Dari sedikit akhirnya kita bisa utang melunasi bank, akhirnya kita merintis dari itu. Awal-awalnya kita berjuang dari kecil-kecil, kita mencari dagangan nggak cukup uangnya, daripada kita ngutang di pedagang kan rasanya nggak enak perasaannya kalau ngutang di pedagang. Akhirnya kita mengutang di bank untuk modal, tapi alhamdulillah sampai saat ini kita nggak ngambil ke bank lagi karena kita udah berjalan. Kita berharap berdagang itu bisa untuk mencukupi nafkah keluarga, itu yang utama. Sampai detik ini kita bisa menyekolahkan anak-anak dan alhamdulillah semoga cukup untuk berhidup bersama sampai nanti. Anaknya ada 6. Iya. Semua dibiayain dari jualan sayur. Iya. Iya, kalau di rumah itu ya sore jam bar maghrib lah. Terus nanti kita melengkapi sayur itu di Pasar Mundilan. Saya mendapatkan stok barang dari petani juga ada. Kalau di petani itu semua dikirim ke tempat sini. Terus nanti tambahnya di Pasar Mundilan. Gitu. Ya sekitar jam 2:15 lah, setengah 3 kita berangkat ke Mundilan, terus Mundilan muat, nanti langsung ke Pasar Ngiwangan. Lalu di sana kita jual untuk mengecer dan distorkan ke kayak di supplier ke rumah makan, ke restoran kayak itu. Ya, kalau tantangan itu pasti ada ya, Mas. Ya, yang terbesar kalau nggak laku dagangannya itu. Kita nggak ada harga patokan, kita mengikuti belinya di pasar yang saya ambil, terus nanti menjualnya di sana. Kalau kita beli 5.000 ya nanti kita jual 5,5 apa 6.000 kayak gitu, karena sayuran itu harganya nggak pasti, setiap saat dan setiap jam itu berubah harga. Itu ya sebisa mungkin kita harus, walaupun rugi, harus kita terima apa adanya.
Kalau sayur itu kan uangnya cuma sedikit ya Mas ya. Biasanya kalau sayur kan mungkin di pihak-pihak orang tertentu dianggap uang recehan. Terus dari situlah menganggap orang itu rendah begitu. Semua orang punya ayam. Harga minyak, harga BBM murah, semua rakyat sejahtera. Sepele, hoax, bully, penipuan hilang. Nah, ini yang kita cari. Kalau saya itu dari rumah, dari petani, terus nanti perlengkapannya di pasar mundilan. Pasar mundilan kan udah ada apa stok-stok yang menyiapi itu, yang menyiapi loncang, ada yang menyiapi wortel, ada pokoknya segala macam sayur sudah ada semua. Kalau di pasar itu setiap hari pasti ada, itu sudah ada supplier sendiri. Itu mau tidak mau yang menyediakan, misalnya menyediakan wortel itu setiap hari harus ada wortel gitu. Karena kita memang menyiapi untuk hotel-hotel kayak restoran, jadi barang yang sulit pun kita insya Allah ada. Sukanya ya kalau dagangannya laris, ya suka itu. Terus kalau nggak suka ya kayak itu, kalau stok barang di pasar pas jualan itu banyak, itu pasti kita mau tidak mau harus mengikuti pasar. Di situ kulaannya waktu kita kulakan lebih mahal, tapi kalau stoknya pas penjualan itu banyak, kita harus mengikuti penjualan. Semisalkan kita beli cabai banyak, modalnya udah mahal, di pasar nggak nyampe harganya, kita mengikuti pasar yang kita jual. Kita tidak membedakan antara restoran, rumah makan, meskipun orang kecil. Kita nggak sampai hatinya, nggak sampai hati. Kita menyamakan jualannya itu, kita samakan. Kebanyakan orang kayak gitu, ini masuk hotel, ini harus segini, ini masuk resto, ini harus segini, ini menjual orang kecil segini. Saya nggak bisa, Mas. Sama aja, saya nggak bisa, artinya nggak sampai. Kita pernah
Pernah dulu kita kan menyiapi kayak hotel itu Rix Jalan Magelang itu. Kalau yang kecil kita nggak dibicarakan ya, ini minimal yang besar aja ya. Kita itu sama sana itu kita hubungan 3 tahun. Lah sana berhenti karena merasa pembayarannya macet. Saya pun pengen cari modal karena sana nggak bayar-bayar. Terus sana itu mau bayar semua, dihitung semua. Totalnya itu 400 berapa juta. Tapi sana transferannya itu baru 200 berapa juta. Tapi sampai saat ini orangnya menghilang. Dia masih kurang segitu. Pernah kita mengupayakan untuk meminta tapi orangnya malah suruh memilih dikasih uang 30 juta selesai apa mau nunggu kita bayar kalau seminggu itu dikasih uang 1 juta. Saya sudah berjalan berapa bulan seminggunya 1 juta. Kira-kira 4 kali atau 5 kali aja. Rezeki sudah diatur ya. Yang jualan sana laris, tapi yang kita ya tetap laris saja, enggak usah. Kita tidak harus berebut pelanggan lah. Kita berharap berdagang itu bisa untuk mencukupi nafkah keluarga, itu yang utama. Terus yang kedua, kalau bisa ya jangan berebut pelanggan. Ya kita cuman fokus kepada sayur aja ya Mas ya. Enggak usah mikirkan dagangan yang ini enggak laku apa ini nanti gimana. Optimis laku, kita sampai di tujuan, kita optimis saja. Kalau masalah susah senangnya berdagang itu pasti ada. Kalau kita dapat dagangan yang misalnya kualitasnya kurang bagus, itu otomatis nanti efeknya pada penjualan, tidak sampai kepada apa yang kita harapkan. Ya alhamdulillah kita diamanai dari Allah menjadi penjual sayur, jadi kita itu dikasih penglihatan itu untuk melihat barang yang fresh, dan tangan kita itu bisa memegang barang yang fresh, itu bisa membedakan antara barang restan sama barang fresh gitu.
Kalau masalah nggon menyerah itu yo kita takdirnya sudah begitu ya Mas. Profesi sebagai pedagang sayur kita harus kuat-kuat. Kuat maksudnya di sini apa ya? Kita harus semangat, lebih semangat. Kita yang misalnya ada kesalahan begitu harus kita perbaiki begitu. Ya semakin kita kesini semakin banyak saingan itu otomatis kita semakin sempit dalam area penjualan begitu. Apalagi sekarang itu banyak pengangguran, itu alternatif yang paling gampang lah terakhir itu bakul sayur. Persaingan tuh selalu ada, tapi entah persaingan itu yang satu itu kuat atau enggak, itu enggak tahu gitu. Biasanya kalau cuman yang baru-baru itu biasanya nanti putus di jalan. Ya kalau usaha sayur itu motivasi kita harus kemauan ya, apa semua usaha yang bukan istilahnya wira swasta ya, itu harus semua ditekuni dengan sepenuh hati lah. Misalnya usaha sayur seperti saya, walaupun kita harus jatuh bangun tetap harus kita kuat menekuni, harus apa ya istilahnya ya menjiwai lah, menjiwai di bidang apa yang kita mau. Pesan saya untuk kedepannya ya Mas, untuk anak-anak yang masih muda itu, bagi orang-orang penjual sayur itu kayak rendah gitu ya Mas, kayak rendah. Tapi sebenarnya perjuangan kita itu sangat-sangatlah berat Mas untuk mencapai titik sampai saat ini. Makanya kita sampai saat ini kita memperjuangkan sangat besar perjuangan kita. Makanya jangan meremehkan seorang penjual sayur lah Mas. Bukannya kita apa ya, tapi memang penjual sayur itu kayaknya benar-benar pekerja berat dan pekerja kasar, tapi kita berusaha untuk nomor satu kita harus jujur, dan pokoknya jujur lah Mas. Kita harus jujur dalam mengerjakan apapun, dalam segi apapun kita kalau jujur insya Allah kita pasti berhasil Mas. Ya kalau kendala di jalan itu pasti ada ya Mas, terutama ban kempes lah, itu yang sering terjadi karena muatannya terlalu ya 2 ton lah lebih. Itu ya kalau bisa diganti ya ganti, kalau enggak ya ganti transportasi lain gitu. Dampaknya ya kalau kita kesiangan ya kita kehilangan pelanggan, itu terutama itu yang utama itu. Terus yang kedua ya kita harus menjual barang sebanyak itu, walaupun itu sudah lewat jam, itu harus laku, walaupun itu posisi tidak sampai pada harapan yang kita inginkan dalam penjualan. Istilahnya diobral lah, diobral. Tantangan terbesar itu. Dan sayur harus sekali habis. Sekali berangkat harus habis lah. Kecuali timun,
buncis itu bisa istilahnya besok masih bisa dipakai.